Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Ahmad Farel Dwi Imawan Rozi, NIM 1860304232088 dari Prodi KPI kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan mata kuliah Ilmu Komunikasi minggu pertama hingga minggu ke-7. Yang pertama adalah definisi komunikasi. Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi adalah suatu kegiatan penyampaian pesan dari komunikator untuk menjelaskan atau memahamkan komunikan. Yang kedua adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada siapa atau sumber, yaitu komunikator. Yang kedua ada pesan. Apa pesan yang disampaikan oleh komunikator? Yang ketiga ada media, yaitu media apa yang digunakan oleh komunikator. Yang keempat adalah penerima. Penerima biasa disebut dengan komunikan. Yang kelima adalah dampak. Apa dampak dari komunikasi tersebut? Yang pertama adalah fungsi komunikasi sebagai penyampaian informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, fakta, dan data antara individu atau kelompok. Ini membantu dalam penyebaran pengetahuan dan pemahaman tentang suatu isu atau topik. Contohnya, ketika misalnya ilmu pengetahuan yang disampaikan lewat buku, lewat berita, hingga lewat media sosial. Kedua adalah mendidik. Manusia tumbuh menjadi pribadi yang baik karena didikan yang disampaikan lewat komunikasi. Saat bayi, ibu akan berkomunikasi dengan anaknya hingga anak tersebut paham akan bahasa. Yang ketiga adalah menghibur. Komunikasi dapat menjadi alat untuk menghibur seseorang, misalnya penyampaian rasa simpati ketika seseorang bersedih, seperti buku motivasi yang menghibur, acara televisi, dan juga musik dengan lirik penyemangat. Keempat adalah mempengaruhi. Komunikasi memiliki peran dalam mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku orang lain. Komunikasi dapat mempengaruhi tindakan dan pemikiran seseorang sehingga lahirnya peribahasa tak kenal maka tak sayang. 12 prinsip-prinsip komunikasi menurut Profesor Dedi Mulyono. Yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses simbolik di mana pesan atau informasi disampaikan melalui simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, atau isyarat. Yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Contohnya di saat kita tertawa bahwa disimbolkan kita sedang berbahagia. Yang ketiga adalah komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat adalah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam ruang konteks dan waktu. Yang keenam, komunikasi bersifat irreversible. Yang ketujuh, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang kedelapan adalah komunikasi itu bersifat sistematik. Yang kesembilan, semakin mirip latar belakang sosial budaya. Yang kesepuluh adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang 11, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. 12, komunikasi bukan vanessa untuk menyelesaikan berbagai masalah.
Faktor-faktor penghambat komunikasi. Yang pertama adalah hambatan bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi. Yang kedua adalah penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Yang kedua adalah hambatan sistematik, hambatan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penafsiran atau memberikan pengertian terhadap bahasa, kata-kata, kalimat, kode-kode yang digunakan. Yang ketiga adalah hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan sebagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun dari komunikan, seperti perdagangan yang sifatnya a priori, contohnya sifat egois dan prasangka yang didasarkan pada emosi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor efektivitas komunikasi. Yang pertama adalah kualitas informasi, yang kedua adalah kemampuan berbicara, yang ketiga adalah perasaan dan emosi, yang keempat adalah konteks komunikasi, yang kelima adalah perbedaan budaya, yang keenam adalah motivasi dan tujuan. Selanjutnya adalah persepsi. Yang pertama adalah definisi persepsi. Menurut Robbins, persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberi makna terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah persepsi sosial. Persepsi sosial adalah cabang dari psikologi yang berkaitan dengan cara individu mempersiapkan dan menginterpresentasikan informasi yang terkait dengan orang lain. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi. Yang pertama adalah individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah sasaran dari persepsi. Yang ketiga yaitu situasi. Selanjutnya adalah faktor kegagalan persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi. Selanjutnya ada efek halo, stereotip, prasangka, dan geger budaya. Selanjutnya adalah komunikasi verbal. Definisi dan fungsi bahasa. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Fungsi bahasa di kehidupan sehari-hari yaitu sebagai komunikasi, sebagai ekspresi identitas, pikiran dan kreativitas, sebagai pendidikan dan pengaturan sosial. Selanjutnya adalah bahasa dan makna. Bahasa adalah sistem simbol yang digunakan untuk menggambarkan makna. Sedangkan makna dalam bahasa dapat bersifat konseptual atau menggambarkan konsep atau ide, atau denotatif mengacu pada objek fisik atau realitas. Komunikasi high context. Komunikasi high context adalah perkataan dengan tipe yang suka berputar-putar dalam memberikan pernyataan sebelum menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya. Selanjutnya adalah komunikasi low context. Komunikasi low context adalah komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, lugas tanpa terbelit-belit, atau yang biasa kita kenal dengan cara berbicara biak-biakan. Karakter komunikasi semacam ini biasa terjadi di barat.
Konsep komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan elemen-elemen selain kata-kata untuk menyampaikan pesan atau informasi, mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, nada suara, dan aspek-aspek nonverbal lainnya. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama, melengkapi komunikasi verbal. Selanjutnya, mengungkapkan emosi. Yang ketiga adalah mengatur interaksi sosial. Yang terakhir adalah mengindikasi kepribadian dan status. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah gestur, gerakan tubuh. Kedua, penampilan. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, artefak. Yang kelima, simbol. Yang keenam, warna. Dan yang ketujuh, diam atau silent. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama adalah media, yaitu komunikasi verbal menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan berbagai elemen nonverbal. Yang kedua adalah ketergantungan pada bahasa. Komunikasi verbal sangat bergantung pada bahasa, sementara komunikasi nonverbal dapat mendahului bahasa dan bersifat universal. Yang ketiga adalah ekspresi emosi. Ekspresi emosi lebih kuat dalam komunikasi nonverbal, sedangkan komunikasi verbal dapat lebih eksplisit dalam menyampaikan informasi. Yang keempat adalah konteks. Pesan dalam komunikasi nonverbal seringkali sangat tergantung pada konteks sosial dan budaya.